back to my channel, Umi Gandes. So, hari ini kayaknya bakal yang pertama kali ya aku bikin video kayak gini, kayak model vlog itu. Jadi hari ini aku bakalan ngeluarin unek-unek aku tentang yang namanya tokusatsu fangirl atau biasanya kita sebut dengan toku fangirl. Jadi ini tuh sudah lama sebenarnya aku pengen banget ngeluarin unek-unek aku, kayak ngasih pendapat aku tentang keberadaan seorang toku fangirl. Dimana jujur aku sebenarnya kayak pengen ketawa gitu loh, ngakak aja itu. Kenapa sih banyak orang yang bilang kalau toku fangirl itu bener-bener langka, kayak jarang aja gitu. Iya emang benar sih, emang jarang. Maksudnya kalau kita bandingin sama mereka yang suka K-pop atau mungkin J-pop atau maksudnya fandom-fandom yang lainnya lah, hobi-hobi yang lainnya tuh yang memang langka gitu loh, ya nggak beda sama kayak cewek-cewek yang mungkin suka motor ataupun apapun yang menurut orang itu aneh gitu loh, tapi mereka tuh ada gitu, mereka tuh ada keberadaannya. Jadi kalau dikata langka ya gimana ya langka sih emang, cuman nggak tahu sih, kalau menurut aku sekarang tuh sebenarnya banyak banget, cuman mungkin keberadaan mereka tuh kurang terangkat gitu. Mungkin emang mereka yang nggak semua toku fangirl itu pengen mengekspos dirinya sebagai seorang toku fangirl, itu mungkin mereka ya malu kali ya. Tapi sebenarnya kita nggak boleh malu guys. Buat teman-teman cewek yang misalnya nonton video ini, kalian jangan malu, jangan merasa takut. Santai aja, kita ini manusia normal juga, nggak ada bedanya sama cowok yang suka tokusatsu. Jadi kita semuanya sama kok, jangan malu. Pokoknya kalian harus pede menunjukkan apa yang kalian suka gitu. Dan mungkin saking jarangnya ya keberadaan seseorang perempuan yang suka sama tokusatsu itu mungkin dianggap sesuatu yang wah mungkin buat para cowok, mungkin loh ya, mungkin karena ya beberapa waktu yang lalu sih ada di sebuah grup mainan atau apa gitu. Jadi ada nggak seorang sih, banyak cewek yang tiba-tiba itu upload di X sama CSM mereka. Maksudnya ya mereka upload koleksi mainan mereka lah gitu. Karena kalau tokusatsu pasti nggak akan lepas yang namanya mainan ya gitu. Terus responnya itu tuh bener-bener lebih banyak daripada cowok-cowok yang misalnya mungkin mereka udah jadi sultan, punya banyak DX, punya banyak CSM, mungkin punya banyak figur atau apa gitu. Jadi responnya itu bener-bener jujur aku sangat kagum banget, wow keren. Dan mungkin cewek-ceweknya juga cantik, mbak-mbaknya juga cantik, terus banyak gitu yang komen, yang memberikan respon positif. Aku tuh jujur sebenarnya aku senang akhirnya keberadaan toku fangirl tuh akhirnya bisa diakui gitu. Tapi kadang lucunya tuh cowok-cowok itu emang ya namanya dasarnya cowok ya, mungkin ya emang jiwa-jiwa rogunya itu keluar semua langsung, dah parah banget. Jadi gimana ya, sebenarnya nggak apa-apa sih menghargai ada misalnya ada mbak-mbak atau cewek-cewek yang suka tokusatsu, itu mungkin boleh dihargai dengan baik, cuman jangan sampai kebablasan banget. Boleh sih, cuman buayanya jangan dikeliatin banget. Jadi kayak misalnya di komen Neng belum minta nomor WA-nya, itu mah jangan, itu jangan nulis di komen gitu. Maksudnya ya gunakanlah pendekatan yang lain yang mungkin kayak apa gitu, kayak gitu ya. Kayak itu sih, aku bacanya tuh ngakak-ngakak gimana gitu. Jadi sebenarnya toku fangirl itu nggak langka, kami semua itu ada, kami semua itu bukan mitos ya, bukan legenda. Jadi keberadaan kami itu benar-benar ada ya. Kalau langka mungkin kalian nyari yang glowing, yang body langsing, yang mulus, itu mungkin langka ya. Karena nggak semua perempuan tuh kayak gitu, nggak semua manusia itu sempurna guys ya. Sama kayak laki-laki juga nggak semuanya tampan juga, maksudnya pasti ada aja yang kekurangan gitu loh. Maksudnya gimana ya, kalau kita ngukurnya secara fisik ya nggak akan ada habisnya gitu loh. Karena ya itu tadi, nggak ada satupun manusia yang sempurna. Jadi bisa aja mungkin kayak orang yang biasa aja gitu loh, yang mungkin kita
menganggapnya dia tuh biasa aja mungkin dari luarnya, tapi ternyata di balik itu, wow, dia adalah seorang sultan. Dia punya banyak segala jenis macam mainan, mulai dari Kamen Rider, mungkin Ultraman, atau Super Sentai, atau mungkin Ryukendo atau Hazard dan sebagainya. Ya itulah pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian itu nyari seorang tokoh fangirl yang mulus, body langsing, tinggi, pendiam, pintar masak, dan sebagainya, tuh kalian jangan nyari manusia, kalian nyari rice cooker aja, atau tiang listrik mungkin ya. Ya kan, ada orangnya pendiam terus pintar masak, itu kalian cari rice cooker. Kalau misalnya kalian nyari yang tinggi terus putih, itu jangan cari manusia, sama poci aja ya, sama pocong aja. Dan apa ya, yang sama sih sebenarnya sama kayak yang laki-laki, mungkin maksudnya cewek yang suka tokusatsu itu ada banyak alasannya gitu loh. Mungkin kebanyakan dari kalian itu pasti mikir, cewek suka tokusatsu mah paling gara-gara aktornya yang ganteng, yang apa, yang visualnya good looking atau gitu-gitulah gitu. Ya kalau aku boleh jujur ya nggak munafik sih emang. Sama kan misalnya kalau cowok-cowok misalnya lihat heroinnya gitu loh, pasti yang pertama dilihat apa? Nyari gravurnya kan. Nah, jujur deh, jangan bohong pokoknya, jangan bohong. Pasti kalian sebagian besar pasti pada nyari gravurnya heroin dari tokusatsu kan. Dasar. Jadi banyak alasan kenapa seorang perempuan itu suka tokusatsu. Jadi nggak cuma visualnya aja, tapi kalau emang mereka benar-benar udah kenal dari zaman dulu, dari zaman 90-an atau bahkan 80-an, itu pasti bukan karena itu, aku yakin banget. Jadi mungkin karena mereka emang suka genre superhero kayak gitu, mungkin juga mereka suka karena alur ceritanya yang banyak yang apa ya, misteri, yang bikin kita tuh jadi kayak penasaran, ketagihan gitu. Kalau misalnya kita lihat episode 1 ketagihan, episode 2 nonton lagi gitu. Terus ada mungkin yang suka karena efek animasinya gitu. Kalau aku pribadi aku tuh suka tokusatsu. Kenapa? Karena aku suka lihat efek animasinya tuh kayak keren aja gitu. Walaupun CGI-nya Jepang itu nggak bisa dibandingin sama Amerika sih, maksudnya ya pasti bagusan punya Amerika lah daripada punya Jepang, tapi ya pasti lebih bagus punya Jepang daripada punya Indonesia. Jangan dibandingin CGI tokusatsu sama CGI sinetron asap. So ya itu loh. Terus apa lagi ya, mungkin ada juga yang suka karena henshin, gaya henshinnya aku juga suka. Banyak tiap kali ada seri toku baru, entah Kamen Rider atau Sentai, karena sementara ini aku belum up ke Ultraman ya, jadi maaf banget buat fans Ultraman. Aku suka banget, pasti yang aku tunggu itu adalah henshin atau cara mereka berubah gitu. Dan mungkin juga karena apa ya, mungkin pengen belajar bahasa Jepang juga boleh kan, nonton tokusatsu atau mungkin sesuatu yang berhubungan sama Jepangan gitu. Terus apalagi ya, mungkin karena mereka suka mainannya, misalnya om-om atau tante-tante mungkin ya, ibu-ibu dari anak-anak itu misalnya kan, anak-anaknya pada suka kan kayak gitu kan gitu. Terus ya udahlah, beliin anaknya mainan gitu misalnya, ternyata ibunya ketagihan gitu, sebenarnya mainannya bagus atau gimana gitu kan. Ya sebenarnya menyukai tokusatsu karena yang main itu juga nggak salah gitu loh. Cuman ya jangan lupa intisarinya seri yang kamu tonton itu. Jadi misalnya kalau kamu nonton salah satu seri tokusatsu itu, jangan cuma lihat pemainnya aja, tapi juga lihat ceritanya juga, lihat cara mereka bertarung, atau misal formnya gimana gitu. Maksudnya boleh cuman suka visualnya, lihat visualnya aja nggak apa-apa. Cuman ya itu tadi kan, aku sering gitu loh nemu komentar di mana ya entah cewek entah cowok sih, sebenarnya sama aja. Jadi mereka itu cuma lihat aktornya doang, pas bagian bertarungnya itu di skip. Enggak, aku cuma lihat yang itu main ridernya aja, itu ganteng misalnya, atau misalnya hero-nya cantik itu, males, aku nggak suka lihat pas mereka tarung, aku skip aja gitu. Ada itu, bener-bener ada gitu ya, entah itu apa ya, mungkin bocil kali ya, kayak gitu ya, mungkin apa istilahnya, fans dadakan. aduh tapi gimana ya, pokoknya kalau misalnya ada fans dadakan, atau misalnya kalau kita bilangnya apa ya, bocil kali ya, bocil dadakan, fan PRTP, aduh
fangirl RTP itu jangan dibully gitu loh. Misalnya mereka komennya cuman oh ya ampun yang main ganteng gitu aja, terus tiba-tiba kalian bully, oh dasar lo tuh aku fans dadakan, pasti cuma lihat visualnya doang kan gitu. Jangan dibully gitu loh, tapi diarahkan, dek kalau misalnya suka tokusatsu itu coba deh lihat ceritanya, pasti ceritanya juga seru loh, lebih seru daripada yang mainnya aja gitu. Nah kan kita nggak tahu, siapa tahu misalnya dia terinspirasi, oh iya bener deh Kak, ternyata ceritanya bagus, di samping pemainnya yang ganteng, yang manis, yang cantik, ternyata ceritanya juga bagus, aku suka gitu kan. Pokoknya jangan dibully, misalnya ada fans dadakan ataupun gimana gitu, jangan dibully. Kalau misalnya emang dia itu niatnya emang pengen menjatuhkan, ya mungkin jangan dibully diberi teguran, nah goblok dibully lagi dikit diberi teguran terus dikasih nasihat, deh jangan gitu, nggak baik kayak gitu ya. Toku fangirl itu punya cara sendiri untuk mengekspresikan kesukaan mereka alias hobi mereka yang mengacu pada dunia tokusatsu gitu. Jadi banyak gitu caranya, misalnya kayak cosplay misalnya. Ini kebetulan aku lebih jadi Sena, jangan dilihat rambutnya berantakan ya. Terus ada lagi misalnya mereka yang suka ngoleksi mainan di XCSM dan lain sebagainya, figur apalagi ya, banyak lah pokoknya, itu juga ada. Terus ada lagi juga yang cover lagunya tokusatsu, itu ada loh, bener sumpah, dan itu cewek juga, wow keren, sumpah keren banget. Terus apalagi ya, oh ya bikin video henshin juga ada. Maksudnya banyak gitu loh yang mereka ya sebenarnya ini bukan cuma cewek aja ya, cewek cowok sih maksudnya. Mereka mengekspresikan hobi mereka itu dengan berbagai cara, dan caranya itu unik gitu loh. Jadi kita tuh apa ya, mereka tuh bukan cuma sekedar penonton atau mungkin mereka yang suka komen, nggak cuma itu, tapi mereka membuat karya. Itu yang benar-benar bikin aku salut sama mereka itu. Ya sebenarnya ini bukan cuma tokusatsu aja sih, banyak hal juga kan, misalnya ya hal apapun itulah pasti bisa dibikin suatu karya gitu yang keren kayak gitu. Jadi siapapun yang kalian, yang khususnya kalian yang suka tokusatsu, itu saranku jangan cuma nonton aja sih, tapi gimana ya, bila kalian bikin karya dikit-dikit kecil-kecilan gitu, mungkin karya belajar kayak aku juga belajar juga kan gitu. Ya mungkin bikin karya kecil-kecilan yang soal tokusatsu atau apa, ataupun apapun yang kamu suka, apapun yang kamu bisa, apapun yang kamu geluti sekarang itu, tekunilah gitu. Kita kan nggak tahu ujungnya nanti kayak gimana. Mungkin suatu saat pekerjaan kita itu mungkin ada hubungannya sama apa yang kita sukai saat ini. Ya kan nggak tahu kan, misalnya kita suka tokusatsu misalnya, terus kita tiba-tiba terinspirasi buat belajar bahasa Jepang gitu. Ternyata kita kerja di Jepang kan bisa jadi gitu. Misalnya ada yang suka tokusatsu, cosplay, atau misalnya cover lagu, atau bikin video henshin, atau video lucuan, atau mungkin drama, ataupun bikin fanfic fanfic lagi ya gitu kan, kita nggak tahu gitu loh. Oh ternyata nanti dia bisa jadi cosplayer handal, oh mungkin ada yang bisa jadi penyanyi gitu misalnya, atau mungkin jadi aktor gitu, atau mungkin kerja di bagian visual editing, tukang edit video atau apa gitu, atau mungkin penulis gitu kan, bisa juga kan, kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi jangan langsung menilai tokusatsu itu cuma buat anak kecil, itu apaan sih, itu nggak penting buat kita ya, belum tentu juga gitu loh, kita kan nggak tahu gitu loh. Karena kalau kita nilainya itu cuma ke kanak-kanakan, kita cuma nilainya cuma negatif aja, ya kita nggak akan tahu gitu loh benefit yang bisa kita dapatkan dari itu semua gitu. Tapi gimana ya, nggak semua cewek itu juga bakal cosplay, cover, atau mungkin punya DX gitu juga enggak, maksudnya itu kan nggak wajib juga gitu loh. Ya pasti mereka punya kepentingan yang lebih penting gitu loh daripada itu semua. Ya mungkin ada yang sudah menikah, itu kan pasti kepentingan keluarganya itu pasti lebih penting kan daripada mementingkan hobinya gitu. Maksudnya pasti kehidupan real life mereka itu lebih penting gitu loh daripada sekedar tokusatsu gitu. Jadi nggak semuanya bakalan begitu, maksudnya nggak akan nggak harus koleksi juga, enggak, karena koleksi mainan itu juga sebenarnya nggak wajib, itu tergantung dari kondisi kalian saat itu gimana.
kalian punya uang atau enggak, gitu, urgent banget atau enggak gitu. Jadi mereka yang nonton aja juga ada, maksudnya ya banyak memang, dan ya apa ya, ya nggak salah gitu loh, maksudnya bebas kita mau ngapain. Tapi kembali lagi, jangan lupa sama real life kamu di dunia ini. Maksudnya oke lah, boleh kita menggeluti hobi tokusatsu, tapi jangan sampai hobi itu yang malah bikin kamu lupa sama dunia nyata kamu. Jadi misalnya kamu suka ngoleksi mainan, misalnya DX ataupun JSM ataupun figur ataupun apapun itu jangan sampai uang kamu itu habis hanya karena buat beli mainan gitu loh. Karena kebutuhan kita yang lebih penting itu pasti lebih banyak kan gitu. Misalnya kalau misalnya kita punya rezeki lebih itu oke lah, kita bisa beli mainan. Tapi kalau misalnya uang kita pas-pasan ya gimana ya, pikirkan dengan matang-matang gitu ya. Aku nggak memaksa, maksudnya nggak melarang juga enggak, maksudnya itu tergantung dari kondisi kalian, ke kondisi keuangan dan juga kondisi kalian saat itu gimana gitu. Nah jadi sebenarnya keberadaan Toku Fangirl itu nyata, nggak langka juga, nggak jarang juga, nggak mitos juga. Tapi kalau langka ya emang langka sih kayaknya. Terus apa ya, khususnya di Indonesia itu sebenarnya banyak banget, apalagi sekarang kan seri tokusatsu kan banyak kan diboyong ke TV lokal di Indonesia. Jadi pastinya banyak dong yang tiba-tiba jadi suka, itu awalnya nggak suka terus tiba-tiba jadi suka, itu pasti banyak banget gitu. Kalian sudah tahu sendirilah buktinya seperti apa gitu. Dan di Indonesia sendiri itu juga ada banyak komunitas. Salah satu komunitas yang aku ketahui itu komunitas Toku Fangirl di Indonesia itu adalah Tokusatsu Heroine Indonesia. Itu ada ya, kalian cari aja. Di situ banyak banget cewek-cewek, kumpulan cewek-cewek yang suka sama tokusatsu gitu. Atau mungkin di masing-masing daerah mungkin juga ada sih, aku belum tahu juga sih, tapi intinya mereka tuh ada yang bikin grup sendiri tuh juga ada itu. Pokoknya Toku Fangirl itu ada ya. Jadi pesan yang ingin aku sampaikan kali ini adalah buat kalian para cowok-cowok itu, hargailah kami sebagai para Toku Fangirl itu. Pokoknya jangan membandingkan antara cewek ini dengan yang cewek itu, jangan dibanding-bandingkan, karena kita semua itu sama gitu loh ya. Dan terima kasih sudah menghargai keberadaan kami, jangan dianggap aneh. Dan untuk teman-temanku yang perempuan yang mungkin lihat video ini, itu kalian jangan merasa insecure, jangan merasa takut, jangan merasa aneh, karena kita semua itu bebas mengekspresikan apapun yang kita suka gitu. Nggak ada batasannya, nggak ada yang melarang kita suka tokusatsu itu, nggak ada itu ya. Harus semangat, oke? Welcome back to my channel, Umi Gandes. Terima kasih banget udah nonton video aku yang ini. Jangan lupa like, komen, sama subscribe di channel aku. Dan tunggu video aku selanjutnya ya. Bye bye, ciao.